Mau beli rumah, kira-kira biaya apa aja yang harus lo keluarin? Kayaknya lo udah cocok nih sama properti yang lo mau. Selamat. Tapi udah kebayang nggak budget yang harus lo keluarin untuk proses balik nama? Kita bahas di Garis Lurus bareng gue, Neta. Video kali ini kita hanya bahas masalah biaya-biaya yang harus lo keluarin untuk proses balik nama kalau lo mau beli properti. Alias kita hanya akan ngomongin money. Nah, kalau soal dokumen-dokumen, apa aja yang perlu lo perhatikan dalam kebutuhan pembelian dan penjualan properti, kita bahas di video selanjutnya ya. Yang pertama tentu lo harus siapin biaya-biaya pengurusan balik nama yang dikerjakan oleh PPAT. Biaya ini sangat tergantung dengan nilai transaksi dan kondisi tanahnya, baik kondisi sertifikatnya ataupun dokumen-dokumen pendukung lain atas tanah tersebut. Untuk biaya-biaya pengurusan balik nama itu memang harus lo tanyakan sendiri ke PPAT yang akan memprosesnya. Berapa biaya jasa dan biaya-biaya proses pengurusan balik nama. Ya longgarnya lo bisa anggarkan budget antara 1 sampai dengan 2% dari transaksi. Kembali ya, ini hanya perkiraan karena ini amat tergantung dengan nilai transaksi dan perhitungan dari PPAT. Setelah PPAT mempelajari dokumen-dokumen yang lo serahkan, akan ketahuan nilai pastinya. Namun, ada biaya nominal yang pasti lo akan keluarin. Nominalnya pasti, yaitu pajak. Pajak atas transaksi jual beli properti tanah dan bangunan ini ada 2, yaitu pajak yang dikenakan terhadap penjual dan yang kita kenal dengan PPh, dan pajak yang dikenakan pada pembeli, yaitu BPHTB. PPh dan BPHTB ini boleh dibayarkan masing-masing oleh penjual dan pembeli dan boleh juga berdasarkan kesepakatan. Boleh-boleh aja pembeli atau penjual saja yang menanggung semua beban pajak dan biaya-biaya. Jadi pastikan lo perjelas di awal biaya-biaya balik nama dan pajak dibebankan pada siapa, masing-masing atau udah include sama harga yang lo bayarkan ke penjual. Kita lihat satu-satu ya. 1. PPh, pajak penghasilan. Pajak ini disetorkan ke negara berdasarkan peraturan pemerintah PP 34 tahun 2016. Besarnya sekitar 2,5% dari nilai pengalihan hak. Pembayaran PPh ini timbul karena lo sebagai penjual menerima penghasilan atas penjualan properti. Kedua, BPHTB, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kalau PPh tadi dibayarkan ke negara alias pemerintah pusat, BPHTB ini dibayarkan kepada pemerintah daerah. BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Pembayaran BPHTB muncul karena perbuatan atau peristiwa hukum yang lo lakukan yang mengakibatkan lo memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Agar lebih mudah memahami cara penghitungan pajak-pajaknya, lo kenalan dulu dengan istilah-istilah berikut. 1. NJOP, nilai jual objek pajak. Lo bisa tahu nilai NJOP itu di SPPT PBB yang seperti ini. Pastikan SPPT PBB-nya adalah tahun terakhir dan nilai NJOP-nya ada di sini. Ini adalah NJOP per meter ya, yang di sini untuk objek pajak bumi dan bangunan, dan ini adalah NJOP keseluruhannya. Yang menentukan nilai NJOP ini adalah pemerintah. Biasanya pemerintah melakukan evaluasi nilai NJOP per 3 tahun sekali. Makanya NJOP seringkali semakin naik. Kedua, NPOP, nilai perolehan objek pajak.
yang merupakan harga transaksi dari rumah yang diperjualbelikan. Namun, jika transaksi yang lo sepakati dengan penjual itu lebih rendah dari NJOP, maka yang dipakai untuk perhitungan NPWP itu adalah nilai yang tertinggi. Ketiga, NPOP-TKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. NPOP-TKP ini yang akan mengurangi perhitungan BPHTB. Dan nilainya tergantung pada wilayah di mana lo beli properti ya. Biasanya adalah 60 juta. Namun untuk DKI Jakarta, besaran pengurangannya adalah 80 juta. Oke, kita masuk ke contoh. Misal, lo beli tanah sawah di Kediri 60 juta. Dan di Kediri NPOP-TKP-nya adalah 60 juta. Jadi, lo tidak bayar sama sekali untuk BPHTB-nya. Nah, sekarang perhatikan rumusnya ya. Kita akan menghitung PPh dan BPHTB. Kalau PPh itu NPOP kali 2,5%. Sementara BPHTB yaitu NPOP-nya kita kurangi dulu dengan NPOP-TKP. Hasilnya dikali dengan 5%. Biar nggak pusing, kita simulasikan. Misal lo beli tanah di Serpong. Di PPh tahun terakhirnya tertulis NJOP tanah bangunan keseluruhan 1 miliar. Namun, dari kesepakatan lo dengan penjual, harga rumah itu disepakati 2 miliar. Maka, yang menjadi acuan perhitungan pajak-pajaknya adalah 2 miliar atau NPOP-nya sebanyak 2 miliar. Dari simulasi tersebut kita ketahui NJOP keseluruhan 1 miliar, NPOP-nya 2 miliar. Dan karena di Serpong kita sudah mengetahui NJOP-TKP-nya adalah 60 juta, sehingga PPh-nya menjadi 2 miliar kali 2,5%, yaitu sebanyak 50 juta, dan BPHTB-nya 2 miliar dikurang dulu NPOP-TKP yaitu 60 juta, sebanyak 1 miliar 940 juta kali 5%, yaitu 97 juta rupiah. Lumayan ya. Tapi kalau lo warga Jakarta, BPHTB ini bisa gratis dengan catatan. 1. Diperuntukkan bagi orang pribadi. Warga negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta paling sedikit 2 tahun berturut-turut. Lo bisa buktikan dengan KTP atau KK. Yang kedua, rumah yang lo beli adalah rumah pertama. Dan rumah lo itu berlokasi di Jakarta. Dan yang ketiga, NPOP dari nilai transaksi rumah lo nggak sampai dengan 2 miliar. Jadi kalau di atas 2 miliar nggak dapat gratis ya. Nah, demikian kira-kira perhitungan yang bisa lo bayangkan dulu kalau lo beli properti. Dan tentunya beruntung jadi warga DKI. Bagaimana dengan daerahmu?